Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang ada dalam rumah, mungkin kita tahu bahwa kita masih dalam suasana PSBB, dan saya berharap kita tetap bersemangat dan antusias untuk beribadah walaupun di rumah saja. Saya mau ngajak kita mau mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang kita boleh sama-sama mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita yakini bahwa di dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mau menyatakan kebaikannya di dalam diri kita. Biarlah pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala penyerahan di dalam setiap diri kita, supaya kita boleh sama-sama boleh datang memuji dan menyembah Dia, Allah yang layak disembah. Mari kita mau naikkan pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, kita boleh menaikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyatakan bahwa Yesus kau Allah yang baik Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
Tuhan, kemanakah kami Tuhan dapat pergi Tuhan? Kemanakah kami dapat menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kami tidak bisa Tuhan hidup jauh daripada-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan yang berada di dalam rumah Tuhan masing-masing. Kami percaya Tuhan ada keindahan, ada suatu ketakjuban Tuhan, ada satu keajaiban Tuhan ketika Engkau melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyatakan Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh indah ya Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau nyatakan, sungguh indah. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan sangat berharga bagi kami Tuhan, dan berharga, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Seluruh jemaat GPPS Gang Murni yang ada di rumah, baik yang ada di jalan, bahkan seluruh rekan-rekan yang ada di Jakarta, ikut ibadah bersama kami dengan GPPS Gang Murni ini. Sebelum dengar firman, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surga, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami akan mendengar kebenaran firman. Tuhan memberkati, biar senantiasa firman Tuhan menjadi berkat bagi kami dan bagi orang lain. Tuhan memberkati dan kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman. Yang siap kita katakan sama-sama, amin. Saudara, mari kita buka Alkitab yang terambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6. Ayat pertama sampai ayat yang ke-7 tentang kapak timbul mengapung. Saudara, dikatakan ayat yang pertama, pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat yang pertama pada suatu hari. Alkitab tidak mencatat hari apa. Ya, kalau dikatakan dari bahasa Mandarin barangkali ada pai, paisan, ini tidak ada pada suatu hari. Ini dikatakan rombongan Nabi kepada Elisa. Rombongan ini kalau kita lihat ada berapa jumlahnya saudara? Kalau saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 7 dan ayat 16, maka rombongan ini ada sekitar 50 orang laki-laki yang dikategorikan semuanya nabi. Karena di dalam ayat 1 dikatakan, pada suatu hari berkatalah rombongan ya nabi. Jadi semuanya nabi. Kalau saudara lihat di komplek-komplek ada sekolah TK, pada saat misnya berjalan mengajak semua anak-anak TK berjalan sambil menyanyi saudara, dengan nyanyian-nyanyian kenegaraan ya, seperti Halo Halo Bandung, itu semua murid pasti TK, tidak ada yang SMP atau SMA. Nah, di sini dikatakan pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat. Nah, kalau dikatakan cobalah lihat, maka Elisa melihat ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, dia lihat baik-baik. Lalu rombongan ini berkata, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama dari 2 Raja-Raja pasal 6 ini, tentang pertumbuhan gereja. Saudara, kita tidak usah lihat ke luar negeri, ke gereja manapun juga ada. Kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 ini tentang pertumbuhan, baik kualitas maupun kuantitas. Ya, jadi kita lihat di dalam ayat 1, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Itu sebabnya jemaat harus melahirkan jemaat, artinya domba melahirkan domba. Ya, kalau gembala melahirkan gembala. Ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Lalu dikatakan ayat 2, baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal kami untuk kami. Jawab Elisa, pergilah, silakan. Saudara, kalau kita lihat dari ayat 2 ini, sungai Yordan yang ada di Israel ini tempat objek wisata, dan masing-masing di sana mengambil satu balok. Artinya ada kerjasama yang baik, ya. Keluarga ada kerjasama yang baik. Satu balok, mau yang besar, yang kecil, pokoknya semua satu balok. Alkitab tidak mencatat satu orang dilihat fisiknya, dilihat tubuhnya. Kalau yang tinggi besar satu balok, kalau yang sedang-sedang setengah balok. Kalau seperti saya pendeta Ben ini mungkin seperempat balok, mungkin kaso. Tapi tidak, ayat ini katakan membuat tempat tinggal kami, pergilah, masing-masing mengambil satu balok, supaya ada kerjasama. Di dalam keluarga kadang-kadang tidak ada kerjasama. Saudara, kita lihat, nah adanya virus corona COVID-19 ini apa? Menghancurkan persoalan masalah kita saudara, yang biasanya kita sibuk. Tetapi dengan adanya virus corona ini saudara, bisa masing-masing apa? Supaya kita ada inisiatif, ada bisa kerjasama yang baik. Di dalam ayat 3 dikatakan,
Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Saudara, sangat Alkitabiah sekali. Kalau di Alkitab seorang hamba ini ada pengabdian, ada tuannya. Jadi kalau pendeta-pendeta punya asisten, punya pelayan-pelayan pembantu-pembantunya yang membantu untuk pelayanan kepada pendetanya, ini Alkitabiah, saudara. Jadi kita lihat, jangan seolah-olah orang berkata, ini pendeta enak aja tuh. Ada asistennya, ada pembantunya. Nah, zaman nabi-nabi pun ada, saudara. Lalu berkatalah seorang, silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Saudara, jawabnya, baik, aku akan ikut. Ikuti kata-kata atasan. Kita lihat dalam COVID-19 ini, pemerintah sudah menganjurkan, keluar rumah gunakan masker, hindari kumpul-kumpul, dari keramaian. Gunakan masker dan cuci tangan sesering mungkin. Tapi seringkali kita ini membantah, saudara. Ya, itu sebabnya untuk Jakarta ada terlalu banyak COVID ini. Terjadi persoalan-persoalan masalah. Buat saudara yang ada di seluruh Indonesia, seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai ke luar negeri. Karena ini saudara bisa menikmati berkat Tuhan lewat channel YouTube dari GPPS Gang Murni. Saudara, di dalam ayat keempat dikatakan, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Saudara, dengan suara atasan, langsung apa yang diperintahkan, dihimbau, tidak dibantah, tidak bersungut-sungut, langsung dikerjakan, dijalankan. Maka ikutlah ia dengan mereka setelah sampai di sungai Yordan. Saudara, kalau saudara lihat tempat sungai Yordan ini ada 3 arus anak cabang. Kalau saudara lihat yang ada sekarang di Israel, saudara, sungai Yordan ini tempat objek wisata. Kalau zaman Yesus dibaptis, bukan di tempat ini, saudara. Ini tempat objek wisata, ini di perbatasan Irak dan Iran. Itu ada sungai Yordan, memang panjangnya sangat puluhan mil. Dikatakan, setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Mereka langsung kerja. Alkitab tidak ada ayat sisipan, tidak ada ayat tambahan lain. Mereka kerjanya bercanda, mereka kerjanya main-main, mereka kerjanya senda gurau, tidak ada. Langsung dikerjakan, ya. Di dalam ayat 4, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun langsung menebang pohon-pohon itu. Dia tebang pohon-pohon yang besar ini, saudara. Memang di sungai Yordan sampai hari ini pohonnya sangat besar. Kalau saudara pergi ke Yordan, ya, sungai Yordan ini pohonnya sangat besar. Airnya sangat jernih dan bersih sama sekali. Lalu dikatakan ayat kelima, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Saudara, di dalam ayat 5 dikatakan, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, seorang dikatakan. Saya lihat latar belakang siapa orang ini, tidak tercatat namanya. Kalau boleh ditanya oleh penulisan, siapa sih orang ini? Saya katakan orang ini sangat jujur. Karena pada saat dia terjadi sedang menumbangkan sebatang pohon, tiba-tiba jatuhlah mata kapaknya. Saudara, kalau saudara lihat kapak, ini ada kayu, saudara. Kayu, kapak, ini pegangannya kayu. Mata kapak ini dari besi. Mata kapak ini besi untuk menumbangkan pohon. Artinya aktivitas ini, besi ini dapat menghancurkan, membuat roboh, membuat pohon-pohon ini tumbang. Dari baja ini, saudara, 2 bagian. Dan mata kapak ini jatuh. Lalu Alkitab mencatat, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Saudara, kalau saya melihat dan saya garis bawahi ayat 5 ini, orang ini sangat jujur. Saudara, jujur enggak? Jujur tentang waktu, ya, ibadah, jujur tentang pelayanan, jujur tentang perpuluhan, ya. Ini kejujuran. Kita lihat, saudara suka gak sama orang yang tidak jujur? Ya, kalau saudara lagi duduk dengan pasangan saudara, ya, dengan teman saudara, saudara tepuk pundaknya. Kamu jujur gak sih?
Ya, shalom saudara. Ya, saudara katakan, coba tepuk kiri kanan saudara. Saudara lihat, jujur gak kamu? Saya suka sama orang jujur, saudara ya. Sampaikan sama pasanganmu. Ya, pada saat saudara dengar firman Tuhan ini, supaya saudara diberkati, dilawat oleh Tuhan. Saudara dikatakan, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Saya katakan, kenapa jujur? Kalau dia tidak jujur, dia bisa saja saudara, dia diam. Orang Sunda teh bilang cicing-cicing wae di dia, ya diam aja, nggak usah komentar. Orang nggak ada yang tahu. Malah kalau bisa kayunya pegangan mata kapak ini dilemparnya sok dibuang. Kenapa? Orang nggak ada yang lihat. Tapi orang ini jujur. Pada saat dia tebang pohon ini di pinggir sungai, lalu mata kapaknya jatuh. Kalau mata kapak jatuh, aktivitas dia berhenti total. Saudara, saat hari ini saya sampaikan dengan COVID-19. Usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara total stop. Tidak ada yang punya aktivitas. Kita lihat mata kapaknya jatuh ke dalam air. Bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, karir saudara jatuh. COVID-19 yang sedang merajalela, yang ada di kota Jakarta khususnya, bahkan di Indonesia, bahkan semua dunia ini, dari pecahan belah dunia ini, yang terjadi dengan COVID-19, jatuh dengan COVID-19 ini. Tapi saya lihat saudara, ayat ini dikatakan, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku Elisa, wahai Tuanku Elisa, itu barang pinjaman, wahai Tuanku Elisa, itu barang pinjaman. Saudara, coba kalau dia nggak jujur, kan bisa saja, tapi orang ini jujur. Makanya dia berteriak, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Saudara, kita lihat, saudara yang ada sekarang, usaha saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, apapun yang saudara miliki, ya, baju saudara, ini barang pinjaman saudara. Pekerjaan saudara, pinjaman. Rumah tangga saudara juga barang pinjaman. Anak saudara punya 2, itu pun barang pinjaman. Pasangan saudara pun apa saudara? Barang pinjaman. Jadi istri juga barang apa saudara? Barang pinjaman. Suami juga barang pinjaman. Jadi kita pinjam saudara. Milik semua punya Tuhan. Kita pertahankan barang pinjaman kita. Kalau diambil sama Tuhan hari ini, pasangan saudara siapapun orangnya, saudara tidak punya otoritas. Saudara tidak punya hak. Saudara tidak punya kewenangan, saudara tidak bisa mempertahankan, punyanya Tuhan akan diangkat karena semua barang pinjaman. Lalu dia katakan, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Dia berteriak saudara. Tapi saya lihat memang ini tidak ditulis namanya. Kalau ditulis namanya menjadi satu idola buat saya. Ini orang yang jujur ya. Kan kita berteman, berkawan, bersahabat, suka sama orang jujur. Coba saudara tanya sama orang, mau bersahabat, berkenalan, lalu dia bilang, saya mah orang yang gak jujur. Langsung saudara, 1000 langkah saudara tinggalkan orang itu. Ya, mau pacaran juga, mau teman bisnis, teman usaha, karir. Kita cari orang yang jujur. Kenapa saudara? Di perusahaan, kalau kita jujur, perusahaan ini cari cuma satu orang yang jujur. Untuk pegang personalia, untuk pegang pemasaran, untuk pegang keuangan, untuk pegang kas besar. Semua orang cari cuma satu. Itu sebabnya kita belajar tentang kejujuran. Jujur tentang waktu, jujur tentang uang, jujur segala-galanya. Saudara, saya teringat ada seorang bapak. Seorang bapak ini satu ketika di jalan dengan teman-temannya, kan sepeda lagi rame nih saudara. Dia beli sepeda saudara. Dia beli sepeda bagus keluarannya. Sepeda kan bisa dilipat yang model sekarang nih. Dia beli 10 juta saudara. Pada waktu dia udah beli dengan teman-teman, dia pulang dia baru sadar dan kaget saudara. Waduh, kalau istri di rumah tahu beli 10 juta, pasti istri marah ini. Dia bilang begitu. Jadi suaminya ini pas pulang dia bilang sama istrinya, "Mah, Pak, beli apa? Beli sepeda ini murah. Beli sepeda 4 juta. Oh, beli sepeda 4 juta? Iya. Ini suami nggak jujur saudara. Karena istri bawel, makanya jadi istri jangan suka bawel juga, ya. Sampaikan nama pasangan saudara, "Mi, jangan terlalu bawel." Ya, dalam COVID-19 banyak perempuan-perempuan ini bawel di rumah nih, ya. Ya, jadi kita belajar tentang kasih Tuhan. Lalu dia bilang sama istrinya,
iya tadi sama teman-teman beli sepeda ini 4 juta. Padahal dia beli 10 juta, saudara. Kalau dibilang 10 juta, nanti istri pasti marah. Lalu udah, pas dia bicara-bicara, dia bilang 4 juta, udah begitu, saudara, selesai. Besokannya suami pergi aktivitas keluar. Di jalan ada tukang loaan liwat. Tukang loaan liwat, nih suami pakai beli sepeda lagi, sudah rumah sempit lagi, buat apa sih? Olahraga juga nggak tiap hari mainin. Dia panggil tukang loaan, bang sini bang, ada apa ibu? Katanya, saya mau jual sepeda nih, mau nggak sepeda nih, bagus nih, semuanya bebannya masih bagus, bulus nih katanya. Berapa bu? 6 juta. Wah, nggak bisa 5 dah, enggak 6 kalau mau. Lalu dibeli saudara 6 juta. Waktu dia beli 6 juta, dia terima 6 juta saudara. Sore-sore suaminya pulang. Dia tanya sepedanya, "Ma, sepeda mana?" "Ya Pak, kamu kan beli berapa?" "Ya, ini dijual 6 juta. Kan udah untung ini. Kamu kan belinya 4 juta. Nah untung 2 juta. Untungnya buat mama sini 2 juta. Dipulangin ke suami 4 juta saudara. Suami langsung saudara, diam. Dia tahan. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Coba kalau dia bilang beli 10 juta. Kan istrinya bisa bilang 12 juta dia jual. Karena suaminya tidak jujur. Orang kalau tidak jujur membawa dampaknya rugi saudara. Ya, kita belajar tentang jujur. Nah, lalu dikatakan ayat selanjutnya di dalam ayat ke-6. Tetapi berkatalah abdi Allah, yaitu Elisa. Kemana jatuhnya? Kalau dalam pelayanan pastoral counseling kita lihat. Ini dari ayat yang ke-6. Elisa langsung tanya, kemana jatuhnya? Ada orang saudara jemaat Tuhan tatkala lagi susah seperti COVID-19 ini, lalu datang kepada seorang hamba Tuhan atau kepada rekan-rekan pelayanan. Dia datang, dia minta tolong. Ya maksud hati buat beli beras lah ya, 5 liter, Indomie 10 begitu. Maksudnya minta berkat uang. Lalu pada saat dia nanya, baru minta, baru bicara saudara. Bilang apa saudara? Ngasih enggak? Kamu sih nggak rajin, kamu nggak setia Tuhan, kamu macam-macam saudara tudingannya yang disampaikannya. Tapi kita lihat, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Jadi pada saat orang datang kepada kita, dia punya persoalan dan masalah, seringkali kita tuding. Kita cuma bisa mengarahkan setia sama Tuhan, tapi pertolongannya secara fisik, secara materi, secara kasat mata, kita tidak pernah menyampaikan saudara. Jadi cerita bohong. Ya mana kasih Tuhan? Ya kapan kita bisa aplikasikan relevansinya kepada orang-orang banyak? Dikatakan, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Nih di sini jatuhnya. Seringkali kalau kita punya dosa, kita punya persoalan, kita punya masalah, kita tutup-tutup. Itu sebabnya kalau dosa kita tutup-tutup, Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan tidak tolong kita. Karena ada dosa yang kita selimuti, ada dosa yang kita tutupi. Kita belajar tentang kejujuran di hadapan Tuhan hari ini. Dikatakan kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Titik. Ini di sini nih jatuhnya. Kalau saudara jatuh dari persoalan judi, saudara jatuh dari perzinahan, saudara jatuh dari masalah, katakan di sini jatuhnya Tuhan. Usaha saya jatuh di sini, di COVID-19. Bisnis saya jatuh di COVID-19. Masalah saya jatuh di COVID-19. Sampaikan kepada Tuhan hari ini saudara. Supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Lalu ayat ini dikatakan. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Bukankah pegangan dari kapak itu ada? Tapi Elisa ambil kayu yang baru saudara. Ya, sepotong kayu. Lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Dikerjakan, dilakukannya. Saudara lihat, mata kapak yang sudah jatuh itu baja saudara, tenggelam, tidak kelihatan. Tapi Elisa, saudara perhatikan, Elisa memotong sepotong kayu. Ini sepotong kayu saudara. Kalau saudara tahu ini kayu gofir, kayu penebusan yang dipakai, yang digunakan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Nah kalau ini kayu saudara, pegangannya, ini mata kapak jatuh. Saudara perhatikan, lihat tangan saya, gerak saya. Mata kapak pada waktu jatuh ke sungai, ini ada tanda apa? Tanda bagi, kali, kurang, tambah. Ini tanda kurang, minus. Orang yang jatuh, punya persoalan, masalah, dia jatuh, ini minus. Dengan COVID-19, usaha saudara jatuh.
Dengan COVID-19, masalah saudara, persoalan bisnis, karir, jatuh saudara. Katakan di sini jatuhnya, di sini Tuhan. Jangan neko-neko, jangan kita tutupi. Persoalan kita sampaikan kepada Tuhan. Pada saat dia jatuh minus, orang yang jatuh penuh dengan segala kekurangan. Tetapi Elisa memotong sepotong kayu, lalu kayu itu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak dibuatnya. Coba saudara lihat. Pada waktu kita jauh dari Tuhan, kita hidup kurang minus. Tapi pada saat kita terima Tuhan, kayu ini jadi apa saudara? Saudara perhatikan. Jadi apa? Tambah, jadi plus. Orang yang terima Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi plus, tidak minus. Ya, pada saat saudara jatuh, dengan kejujuran saudara, Elisa memotong sepotong kayu dilemparkan, jadi plus. Ayat ini katakan, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Orang yang terima Tuhan dengan segala kejujurannya diberkati oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup ayat 7, kita baca sama-sama saudara di rumah, saudara simak. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Jadi berkat Tuhan kalau kita jujur di hadapan Tuhan, apa adanya dan kita katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lalu dikatakan, ambillah. Orang itu tinggal mengulurkan tangannya saja. Oh, kita tinggal mengulurkan tangannya saja, Tuhan memberkati. Hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya. Ya, dalam usaha, bisnis, karir, pekerjaan, apapun saudara jatuh, katakan kepada Tuhan. Di sini jatuhnya Tuhan. Di COVID-19 ini, ekonomi lemah, rumah tangga persoalan masalah banyak saudara. Tapi saudara terima dengan segala kejujuran di hadapan Tuhan. Bersama saya, Tuhan memberkati. Saya akan doa tutup buat saudara. Mari saudara kita berdoa, terima berkat Tuhan hari ini. Bapa surga, Bapa yang kami percaya dalam Tuhan Yesus. Sesudah kami dengar firman-Mu, kami pelajari, kami teliti. Kami akan lakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati gereja kami di GPPS Gamurni Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanan. Berkati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Bong Kim Lun Tuhan. Biar senantiasa masa lanjut usianya Tuhan Engkau memberkati. Untuk Bapak Pendeta Entian Tuhan, yang selalu mendampingi dalam pelayanan tugas penggembalaan pastoral. Engkau beri kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati, Allah sumber berkat bagi kami. Engkau berkati buat jemaat seluruh GPPS Gamurni. Engkau berkati kami yang mendengar seluruh Tuhan. Kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau sedang dan sudah memberkati kami. Allahku akan mengangkat Engkau dari antara segala bangsa. Segala berkat akan datang kepadamu. Menjadi bagian berkat dalam hidup dan keluargamu. Diberkati hasil kandunganmu. Diberkati bakul dan tempat adonanmu. Diberkati hasil bumimu. Diberkati hasil ternakmu. Diberkati kau di kota. Diberkati kau di ladang. Diberkati kau keluar. Diberkati tak kau masuk. Yang bekerja usaha bisiang dagang, engkau diberkati. Karena lembaga angkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan diangkat naik dan naik bukan menjadi turun. Tuhan membuat berhasil apa yang sedang saudara kerjakan. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dan yang lain. Yang pasti Tuhan tidak pernah berpisah dengan kami. Mari saudara angkat tinggi dua tangan, arahkan hati pada Bapa-Mu di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus yang telah menolong, membela, memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati.